Negara-negara di dunia digolongkan menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat kemakmurannya, yaitu negara terbelakang, negara berkembang, dan negara maju. Indonesia berada pada kategori negara berkembang. Namun baru-baru ini pemerintah Amerika Serikat mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Hal itu membuat Indonesia masuk dalam daftar negara maju di Organisasi Perdagangan Dunia. Jika dilihat sekilas, kenaikan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju merupakan kabar yang cukup baik, bukan? Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance, Afiliani mengatakan, terdapat perbedaan definisi negara maju antara USTR dengan Bank Dunia. Apabila mengacu kepada definisi negara maju versi USTR, Indonesia memang sudah bisa mendapatkan gelar negara maju. Salah satunya adalah kontribusi ekspor Indonesia terhadap global sudah di atas 0,5%, yaitu di angka 0,9%. Selain itu, Indonesia juga tergabung dalam organisasi internasional seperti G20. Terakhir, Indonesia dinilai memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni di kisaran 5%. Namun, angka pertumbuhan tersebut masih relatif rendah untuk negara sebesar Indonesia. Kemudian apabila mengacu kepada klasifikasi Bank Dunia, kriteria pertama negara maju ialah pendapatan nasional bruto yang di atas $12.000 Amerika per kapita, sedangkan per kapita nasional hanya sebesar $3.840 Amerika. Bank Dunia masih mengkategorikannya sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah. Ciri-ciri negara maju. Selain pendapatan per kapita yang tinggi, adalah tingkat ekspor lebih tinggi dari impor, terjaminnya kesehatan, kecilnya angka pengangguran, keamanan terjamin, dan majunya ilmu teknologi dan pengetahuan di negara itu. Contoh negara maju yang paling dekat dengan Indonesia adalah Jepang dan Korea Selatan. Namun, sudah layakkah Indonesia menyandang status negara maju? Ada beberapa faktor yang menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa menyandang predikat tersebut. Pertama, kualitas pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat lemah, sehingga bukan tidak mungkin kalau sewaktu-waktu Indonesia bisa mengalami kemunduran ekonomi. Kedua, pendapatan per kapita Indonesia masih jauh dari angka standar internasional negara maju. Dan yang ketiga, dari segi kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam konteks kesehatan, pendapatan, dan sumber daya manusia umumnya masih di bawah rata-rata internasional. Bila Indonesia belum layak dikatakan sebagai negara maju, mengapa Amerika Serikat mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan menaikkan kelas menjadi negara maju? Apa dampak dari perubahan status ini untuk Indonesia? Perubahan status ini bisa berpotensi memukul neraca perdagangan Indonesia. Indonesia berpotensi kehilangan sejumlah fasilitas perdagangan internasional yang selama ini diberikan hanya kepada negara-negara berkembang. Dalam perdagangan dengan Amerika Serikat misalnya, batas maksimal pembebasan bea masuk turun dari 2% menjadi hanya 1%. Bila importasi produk Indonesia di Amerika Serikat harus memakai tarif normal atau Most Favored Nation, maka industri Indonesia bakal kehilangan daya saing. Peneliti Center of Reform on Economics, Yusuf Randy Manilet, menilai penetapan status Indonesia sebagai negara maju oleh Amerika Serikat memang sama sekali tidak terkait dengan pencapaian perkembangan ekonomi Indonesia saat ini. Beliau memprediksi hal ini mengarah pada pengecilan defisit Amerika Serikat. Apalagi kalau dilihat Trump akan maju pemilu. Ini bisa jadi langkah menggait elektabilitasnya dan sebuah strategi dari Amerika untuk mengurangi defisit perdagangan terhadap Indonesia.